Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok HCI D6. Di sini kami akan mempresentasikan ideation mengenai proyek kami, yaitu sistem pendaftaran klinik dokter spesialis. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya sendiri, Nisa Fakira, ada rekan saya Faris Izatur Rahman, ada Fat Furkani, Muhammad Afdal, dan TM Syahril Nur Alamsyah. Di sini sebelum masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan mengenai latar belakangnya terlebih dahulu. Pada sistem pendaftaran praktek dokter spesialis ini masih dilakukan secara manual, di mana pasien mengantri hingga jadwal dia tiba. Nah, sistem ini tidak dapat mentolerir di mana dokter tiba-tiba tidak dapat berhadir dan menyebabkan pasien kecewa karena sudah menunggu terlalu lama. Nah, sistem ini pun tidak secara terbuka menginfokan kuota pendaftaran praktek, menimbang banyaknya dokter spesialis yang membatasi jumlah pasien prakteknya guna meminimalisirkan pertemuan yang dapat menyebabkan perpindahan virus. Nah, apa yang terbaru yang kami hadirkan dari sistem antrian klinik praktek dokter spesialis ini? Nah, dalam sistem antrian ini yang akan dikembangkan, calon pasiennya itu dapat mendaftar secara daring dari jarak jauh dimanapun rumah pasien berada. Terus pasien mengetahui nomor antrian yang didapatkannya, mengetahui jadwal datang dokter sehingga tidak terlalu lama menunggu, dan sistem ini pun yang akan dikembangkan nantinya dapat menginformasikan alur pendaftaran dan cara masuk ke praktek. Nah, untuk menghimbau protokol kesehatan juga dan untuk meminimalisirkan kerumunan pendaftaran di praktek dokter. Nah, di sini calon pasien, dokter, bahkan staf klinik dapat lebih tenang dalam mengurus pendaftaran. Untuk selanjutnya yaitu hasil daripada visioningnya, yaitu kira-kira seperti tampilan ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu TPC atau the value proposition canvas. Nah, di sini ada 3 user, yaitu user resepsionis, kemudian user dokter, dan juga user pasien. Nah, sebelumnya itu kami ada 3 user, yaitu resepsionis, pasien, dan satpam. Akan tetapi sekarang sudah diubah, yang dulunya itu satpam sekarang menjadi dokter. Nah, untuk user resepsionisnya yaitu pada bagian sebelah kanan, yaitu jobnya mencatat pendaftaran pasien ke klinik, kemudian memanggil jadwal pasien untuk berkonsultasi dengan dokter. Kemudian pada bagian G-nya, mudah dalam organisir data dan memanggil pasien. Pasien yang salah dalam alur pendaftaran tidak akan dilayani dikarenakan sudah ada dalam aplikasi. Nah, kemudian bagian P-nya, memaklumi kekeliruan pasien dalam pendaftaran, melayani pasien dengan alur yang sama, dan juga berurusan dengan pasien yang komplain atas perubahan jadwal dokter. Nah, pada bagian gain kreatornya, itu perubahan jadwal dokter dapat secara komprehensif, diperbarui, dan informasi menyebar secara menyeluruh menggunakan aplikasi. Dan data yang direkap dalam aplikasi mudah untuk diolah ke depannya, dan juga aplikasi menyediakan informasi alur pendaftaran secara rinci dan sistematis. Untuk pen relievernya, informasi tidak berulang kali disampaikan karena sudah diperbarui di dalam aplikasi. Kemudian pasien dapat melayani pendaftaran dirinya secara mandiri dari aplikasi, dan juga pasien tidak banyak berurusan dengan resepsionis dikarenakan sudah melengkapi terlebih dahulu dari aplikasi. Nah, untuk user dokternya, pada bagian job itu datang ke klinik dan juga melayani pasien klinik. Nah, untuk G-nya, yaitu membatasi pasien selama praktek, mampu melayani pasien yang datang, dan juga mampu mengobati pasien. Pada bagian P-nya, yaitu pasien yang telah datang, susah mengatur jadwal, pasien tidak mengikuti peraturan klinik dengan baik, dan pasien membludak. Nah, dengan aplikasi ini, dokter itu mudah mengatur dan mengubah jadwal menggunakan aplikasi. Lebih mudah screening pasien menggunakan aplikasi, dan juga pasien tidak membludak dan menyulitkan dokter dikarenakan informasi sudah dijelaskan dalam aplikasi. Nah, untuk pain relievernya, waktu kedatangan pasien mengikuti waktu yang ditentukan sehingga kerumunan dapat diminimalisir menggunakan aplikasi. Aplikasi menyediakan akses pendaftaran dan informasi mandiri yang memudahkan pasien dan dokter, dan juga mudah merubah jadwal apabila ada perubahan di aplikasi. Dan yang terakhir yaitu user pasien. Nah, untuk jobnya sendiri yaitu melihat daftar dokter untuk spesialisasi yang dituju, kemudian melihat jadwal dokter praktek, mendaftarkan diri untuk berkonsultasi ke dokter, dan melihat waktu antrian dan waktu kedatangan. Nah, untuk G-nya
itu tidak perlu datang awal lagi ke klinik untuk ambil nomor antrian. Dan juga pasien tidak perlu lagi membawa berkas-berkas yang diperlukan untuk mendaftar. Pasien bisa daftar di mana saja dan tidak perlu nunggu antrian. Kemudian P-nya, yaitu jadwal dokter yang tiba-tiba berubah, jadwal dokter sudah penuh, nomor antrian terlalu jauh, dan juga dokter yang dituju bukan dokter yang dimau. Dengan aplikasi ini, pasien berkonsultasi dengan dokter pilihan dari seluruh dokter yang tersedia dapat dilihat dari aplikasi. Kemudian mendaftarkan diri dari rumah, tidak perlu datang lebih awal, dapat dilakukan menggunakan aplikasi. Dan juga mengantri tidak harus menunggu lebih lama dengan menggunakan aplikasi. Untuk pain relievernya, melihat jadwal dokter yang tersedia dan tidak perlu gagal membuat janji dengan dokter menggunakan aplikasi. Dan juga membuat janji dengan dokter pilihan menggunakan aplikasi. Untuk use case pada sistem ini, yang pertama, resepsionis, dokter, dan pasien dapat melihat jadwal pendaftaran. Kemudian resepsionis dan pasien bisa saling menghubungi. Kemudian pasien mendaftar ke praktek dan memilih jadwal. Kemudian dokter membuat jadwal praktek. Selanjutnya, dokter dan pasien mengambil dan melihat nomor antrian. Kemudian dokter dan resepsionis bisa saling menghubungi. Pasien membuat akun dan mengisi data. Kemudian dokter merubah atau membatalkan jadwal. Untuk kontekstual skenario yang pertama, mendaftarkan diri pasien ke klinik menggunakan aplikasi. Masalahnya, mendaftarkan diri pasien ke klinik. Solusinya tuh mendaftarkan pasien menggunakan aplikasi pendaftaran online. Untuk yang kedua, dokter membuat jadwal, merubah dan membatalkan praktek di aplikasi. Untuk kontekstual skenario yang ketiga, resepsionis mengakses data pendaftaran pasien. Untuk yang keempat, resepsionis mengatur data dan jadwal dokter. Jadi di sini ada bisnis model kanvasnya. Yang pertama ini ada customer segment. Di sini ada pasien, dokter, sama resepsionis klinik. Kemudian ada customer relationship. Di sini ada self service atau pendaftaran pasien klinik. Kemudian di channel ada awareness atau banner di klinik dan word of mouth. Kemudian ada di bidang value proposition, jadi memudahkan pasien mendaftarkan mandiri. Kemudian resepsionis pun mudah mengorganisir data dan memanggil pasien. Dan yang selanjutnya, pasien tidak harus menunggu lebih lama, dan dokter dapat merubah jadwal secara komprehensif dan diperbaharui secara menyeluruh. Untuk kreativitinya, di sini ada observasi masalah, wawancara pengguna akhir, dan desain hasil analisis. Key research-nya, jadi untuk human internal team, untuk intelektualnya desain dan analisis masalah, dan pada bagian fisikalnya server dan sistem. Di key partner-nya ada klinik Bunda Tamrin, klinik NGB, sama klinik Cempaka 5. Revenue stream-nya yaitu iklan dan spanduk. Cost strukturnya biaya produksi, biaya server, dan opportunity cost. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana prototipe dari aplikasi ini bekerja. Pertama, di sini akan muncul halaman selamat datang di aplikasi antrian klinik, di mana merupakan login page. Pasien memasukkan nomor HP dan kata sandinya. Apabila sebelumnya pasien belum memiliki akun, maka dapat dibikin pada halaman register terlebih dahulu. Dan apabila nantinya si pasien lupa akan sandinya, maka dapat diklik pada lupa sandi. Saat kita konfirmasi, maka pasien akan diarahkan ke halaman dashboard, di mana halaman dashboard di sini terdapat list nama-nama pasien, nama-nama dokter yang tersedia. Apabila kita mengklik salah satu nama dokter, maka sang pasien dapat membooking jadwal untuk pendaftaran dirinya ke praktek.
di mana terdapat pilihan tanggal dan hari, serta pilihan jam yang nantinya akan di-booking untuk jadwal dirinya sendiri. Saat mengklik booking jadwal, maka akan terdapat nomor antrian dari sang pasien, serta waktu masuk nantinya ke dalam ruangan praktek. Hal ini memudahkan untuk antrian dari si pasien dan juga dapat mengantisipasi kerumunan yang terjadi di dalam ruangan klinik nantinya. Oke, selanjutnya untuk bagian dokter, kita juga memiliki aplikasi khusus untuk dokter apabila dokter ingin merubah jadwal dokter ataupun membatalkannya, di mana login pack-nya adalah memasukkan ID dokter yang nantinya akan diberikan oleh resepsionis. Saat sang dokter melakukan login, maka akan terdapat opsi untuk merubah jadwal prakteknya, baik dari tanggal dan harinya, dan juga jamnya. Di mana yang pertama, apabila diberikan status masuk dan sang dokter membatalkan jadwal, maka nantinya aplikasi akan secara otomatis membatalkan untuk statusnya tidak masuk dan akan menginformasikan resepsionis maupun pasien bahwasanya sang dokter tidak masuk pada hari dan jam tersebut. Selanjutnya, tadi dua hal untuk pasien dan juga untuk dokter. Nah, selanjutnya akan ada web admin untuk sang resepsionis, di mana resepsionis dapat mengolah, mengakses, dan juga menginformasikan keseluruhan data dari data dokter dan data pasien, di mana login pack-nya berupa web admin dengan memasukkan ID resepsionisnya. Nah, di dalam dashboard nantinya, sang admin dapat melihat total pasien dalam bulan ini, dan juga pasien hari ini, serta total dokter dan total bookingan di dalam aplikasi. Sang admin juga dapat mengakses informasi data dokter dan dapat menghubungi sang dokter tersebut, serta data-data pasien yang telah mendaftar pada aplikasi. Dan juga nantinya di dalam web admin, sang admin dapat melihat pesan daripada pasien yang telah mendaftar. Oke, baik. Sekian presentasi serta pemaparan prototipe dari aplikasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.